Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Kesempatan kali ini aku akan bikin tutorial untuk PS4 Hand versi 9.0, yaitu cara setup microcontroller ESP32S2 Mini untuk mengaktifkan hand. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke tutorialnya. Dari beberapa versi PS4 Hand yang ada saat ini, setidaknya bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan cara pengaktifan handnya. Yang pertama, mengaktifkan hand hanya dengan menggunakan browser PS4. Cara ini dipakai di PS4 dengan firmware versi 5.05 sampai 7.55. Kemudian yang kedua adalah cara pengaktifan hand dengan menggunakan browser PS4 dan flash disk jailbreak. Cara ini digunakan pada PS4 dengan versi firmware 9.0. Dan terakhir adalah mengaktifkan hand dengan menggunakan komputer, STB, atau bisa juga dengan Linux Micro Development Board, seperti Luckfox Pico. Cara ini digunakan pada PS4 dengan versi firmware 7 sampai dengan 11.00. Khusus untuk PS4 dengan firmware 9.0 yang sebelumnya menggunakan flash disk jailbreak di mana kita harus colok cabut dalam proses pengaktifan hand. Dengan seiring berjalannya waktu, flash disk jailbreaknya sudah bisa diganti dengan microcontroller ESP32S2 Mini. Berbeda dengan flash disk jailbreak, penggunaannya dalam proses pengaktifkan hand dengan ESP32 ini, kalian tidak perlu colok cabut lagi, tapi cukup colok saja tanpa perlu dicabut lagi. Harganya sendiri cukup murah, tidak lebih dari Rp100.000. Oke, sekarang kita ke tahap setup. Pertama, kita akan flash ESP ini dengan file binary yang sudah diprogram, sehingga ESP ini bisa dipakai sebagai web server, access point, sekaligus sebagai flash disk jailbreak. Jadi kita tidak perlu setting program dari awal karena sudah ada yang bikinkan programnya, kita tinggal flash aja ke ESP. Ada beberapa file binary yang sudah di-setup seperti ini yang bisa kita pakai, seperti punya Chameleon, PRB Leaful, atau yang versi originalnya punya Stuged. Untuk di tutorial ini aku akan menggunakan file binary dari PRB Leaful. Aku pilih ini karena tampilan halaman exploit hostnya cukup menarik, mirip tampilan home screen PS5, nanti kita akan lihat sebentar. Oke, lanjut. Untuk melakukan flash, kita butuh aplikasi flasher dan file bin-nya itu sendiri. Untuk aplikasi flasher, kita akan pakai Node MCU Pi Flasher. Untuk itu, kita download dulu. Di sini aku sudah di halaman GitHub-nya. Download sesuai sistem operasi komputer kalian. Untuk yang pakai Windows, kalian download yang ini. Perhatikan khusus pengguna Windows, jika aplikasinya tidak bisa dijalankan, maka kalian download lagi yang di atas ini, lalu coba jalankan lagi. Aku download yang di bagian atas ini, karena yang di bawah tidak bisa kebuka di komputerku. Lanjut untuk file bin-nya, kita akan pakai versi 3. Ini adalah versi terakhir saat video ini dibuat. Semua file yang dibutuhkan dalam video ini linknya aku taruh di deskripsi. Oke, kedua file sudah siap. Sekarang kita akan flash file bin ke ESP. Untuk itu, pertama hubungkan ESP ke komputer dengan menggunakan kabel USB tipe C. Lalu kita akan aktifkan mode flash di ESP dengan cara, pertama tekan dan tahan tombol boot, kemudian tekan tombol reset seperti yang aku tunjukkan ini. Biar tidak salah tekan, tombol reset adalah yang ada tulisan RST. Jadi selain itu adalah tombol boot. Jadi yang tekan duluan adalah tombol boot. Kemudian dengan masih menekan tombol boot, kita tekan tombol reset. Nanti akan terdengar bunyi notif di komputer sebagai tanda kita sudah berhasil mengaktifkan flash mode ESP. Selanjutnya kita jalankan aplikasi Flash Share Node MCU. Kemudian untuk pilihan serial port bisa kita lihat dulu di Device Manager. Lalu kita lihat di bagian port COM dan LPT, lalu kita cari yang USB serial device. Bisa kita lihat di sini untuk USB serial device-nya ada di port 5, bisa berbeda di komputer kalian. Jadi di serial port sini, aku pilih port 5, sesuaikan dengan punya kalian. Lanjut di Node MCU firmware kita klik browser. Lalu pilih file binary yang kita sudah download tadi. Kemudian untuk baud rate pilih 115.200. Flash mode pilih dual I/O. Erase flash pilih yes, wipes all data.
Terakhir, klik Flash Node MCU untuk memulai proses flashing. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, selesai. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan cache halaman exploit host di web browser PS4. Untuk itu kita beralih ke PS4. Oke, sekarang kita sudah di PS4. Pertama aku perlihatkan dulu versi firmware PS4 aku. Bisa kita lihat di sini versi firmware-nya 9.00. Oke, karena proses cache exploit host membutuhkan jaringan internet, maka kita hubungkan dulu PS4 ke internet. Oke, PS4 sudah terhubung ke internet. Jika tampil notif update seperti ini, langsung kita hapus saja di menu notifikasi. Oke, sudah. Lanjut, sekarang kita akan melakukan proses cache. Untuk itu, kita buka browser PS4. Perlu diketahui, cache exploit host ini hanya sekali saja dilakukan. Intinya, di sini kita akan menyimpan exploit host secara lokal di browser PS4. Jadi, kita tidak perlu menghubungkan PS4 ke internet setiap kali buka halaman exploit host karena sudah tersimpan di browser PS4. Oke, lanjut. Sebelumnya kita bersihkan dulu browser mulai dari history, cookie, dan terakhir website data. Oke, selesai. Kemudian buka halaman exploit host punya PS5 dengan URL berikut. Terakhir, pilih Go untuk memulai proses cache exploit host. Silahkan tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Selanjutnya kita keluar dari browser dengan tekan tombol PS di controller. Kemudian colok ISP ke PS4. Tunggu beberapa saat, lalu hubungkan PS4 ke hotspot ISP dengan nama hotspot PS5. Untuk passwordnya adalah angka 1 sampai 8. Karena sebelumnya PS4-ku sudah pernah terhubung ke ISP, maka di sini tidak dimintai password. Oke, PS4 sekarang sudah terhubung ke hotspot ISP. Kita sudah bisa mencoba mengaktifkan hand dengan ESP32. Pertama, aku perlihatkan dulu di sini gamenya masih terkunci. Sekarang kita aktifkan hand, untuk itu buka browser PS4. Kita tunggu proses jailbreak sementara berjalan. Oke, jailbreak berhasil. Sekarang kita tinggal aktifkan payload Gold Hand dengan pilih menu Gold Hand ini. Oke, payload Gold Hand berhasil diaktifkan. Kita coba jalankan gamenya. Oke, berhasil. Masih ada satu hal penting yang perlu kita lakukan, yaitu mengaktifkan mode sleep di ESP. Karena secara default, mode sleep ESP tidak aktif. Perlu diketahui, ESP kalian akan terus aktif sepanjang PS4 masih nyala, padahal ESP sudah tidak diperlukan lagi setelah hand diaktifkan. Sementara ESP32 cepat panas kalau lagi aktif, jadi tujuan mengaktifkan mode sleep di sini agar ESP bisa lebih awet. Nah, berikut cara mengaktifkan mode sleep di ESP. Pertama, buka kembali halaman exploit host, lalu geser ke kanan, kita pilih menu ESP Settings. Centang kotak Enable Sleep, lalu kita ubah 20 menit jadi 5 menit saja biar tidak terlalu lama. Jadi ESP akan sleep dalam waktu 5 menit dari waktu diaktifkan. Di halaman setting ini, kalian juga bisa mengubah password hotspot PS5. Oke, jika sudah jangan lupa klik Save Settings. Oke, semua tahapan sudah selesai. ESP32S2 Mini sudah bisa dijadikan dongle pengaktif hand. Oke. Terakhir, kita lihat menu apa saja yang ada di exploit host ini. Untuk versi payload Gold Hand, bisa juga kalian pilih versi lama.
dengan cara tekan R1. Di sini, bisa banyak pilihan versi Gold Hand-nya. Selain itu, exploit host ini juga terdapat beberapa payload yang bisa kalian lihat sendiri. Dan juga ada beberapa mod untuk game GTA dan RDR2. Oke, itulah tutorial cara setup microcontroller ESP32S2 Mini menjadi dongle pengaktif hand, khusus untuk PS4 firmware 9.0. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk yang belum. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.